Yang terakhir, kalau di sini ada santrilogi, nanti saya bawa ke Jawa Tengah santriloginya. Tapi saya minta juga di Ternate ada santri Gayeng Nusantaranya. Boleh. Jawa Tengah di 2019 kita sudah mendapatkan penghargaan 2 kali dan menjadi provinsi wisata halal. Jadi kita ingin membuktikan ini loh wisata halal kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada. Ketemu lagi kita di channel Santrilogi bersama saya Riri dan rekan saya Via. Nah, untuk kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di hari yang luar biasa, yaitu tanggal 22 Oktober bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Betul. Kemudian juga di hari Jumat penuh berkah ya. Nah, tapi sebelumnya buat sahabat-sahabat Santrilogi yang masih baru di channel Santrilogi ini, silahkan di subscribe, like, and share supaya kita bisa sama-sama berbagi kebaikan di channel ini. Ya, pokoknya kebaikan bersama. Mungkin sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riri. Rasanya sudah tidak asing ya dengan wajah siapa yang tidak mengenal Wakil Gubernur Jawa Tengah yang terkenal. Ya, Gus Yasin. Betul. Ya, mungkin teman-teman, Gus, saya tuh ngelihat Gus pertama kali di channel TV Derosi. Iya. Iya, waktu itu Gus Gokil. hadir dan Gus kayaknya punya selera humor yang luar biasa. Senang sekali bisa berjumpa Gus dan ternyata memang lebih tampan aslinya. Makasih. Waduh. Iya, dan memang Gus Yasin ini kan masih muda ya, Gus? Asik. Iya, betul, masih muda sekali dan sudah berkiprah di dunia politik. Padahal kalau kita lihat track recordnya, Gus Yasin ini kan anak santri ya, anak pesantren, di mana ajengan juga. betul, orang menganggapnya anak santri itu ya lebih familiar dengan kitab kuning, dengan kajian-kajian lah. Tapi ini Gus Yasin membuktikan bahwa santri tidak sekuper itu, maksudnya tidak hanya memperhatikan bacaan kajian-kajian kitab kuning, tapi tidak hanya di pesantren, tapi santri mampu untuk tampil di dunia politik menjadi wakil gubernur Jawa Tengah. Iya, karena jadi gini Mbak ya, sebenarnya santri itu diidentikan dengan ngaji kitab kuning saja tidak sih sebenarnya. Betul. Jadi wacana santri itu tidak paham politik juga salah, karena Nabi kita sebenarnya kan juga politikus kan, betul. Artinya beliau ahli lobby, beliau juga memegang panduk kepemimpinan di negara waktu itu negara Madinah kan, yang memunculkan juga ada undang-undang lah kalau saat ini mungkin kalau waktu itu Piagam Madinahnya. Artinya sebenarnya santri tidak harus kitab kuning, gitu. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya, apalagi kalau kita melihat tanggal 22 Oktober ini kan kita identik, jangan melupakan sejarah 22 Oktober ya. Jadi kalau mengingat 22 Oktober, ya itu sekarang hari santri. Tapi kan harus lihat dari belakangnya lagi, ada resolusi jihad yang disuruhkan untuk memerdekakan negara Republik Indonesia kita dari para ulama. Baik. Mungkin Gus nih sebagai seorang santri kemudian di bidang politik tentunya tidak lepas dari yang namanya dakwah. Iya. Gitu. Iya, betul. Nah, bagaimana seorang Gus yang notabene adalah politikus kemudian wagub berdakwah notabene sebagai politikus gitu? Ya. Jadi kan gini, banyak orang di akhir-akhir ini mengatakan bahwa santri kok nggak bisa politik ya. Dakwah itu kan sebenarnya bukan hanya di pondok pesantren, tetapi dakwah itu di semua lini. Di perdagangan juga bisa, di perbankan juga bisa. Alhamdulillah sekarang ada perbankan sudah mulai muncul bank syariah. Artinya sudah mulai ada akad-akad yang diperbarui, bukan diperbarui, disesuaikan dengan syariah. Juga begitu juga dengan dagang. Kalau kita mau berdagang, ya bisa kan berdakwah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dagang itu juga harus mengedepankan amanahnya, harus mengedepankan kejujurannya, harus mengedepankan kalau memang itu barangnya bagus ya kita mengatakan bagus. Di situ kan di dalam fikih juga
ada kan bab-bab tentang perdagangan, ada bab tentang politik, itu kan ada semua muamalah itu. Artinya kalau kita bicara tentang dakwah, semuanya itu terbuka. Kalau kita mau dakwah di bidang perdagangan, misal kita memberi contoh, oh kan di situ ada sedekahnya, di situ kan ada juga banyaklah di situ, bukan hanya sedekah saja, tapi infak, zakat kan di situ juga. Kalau kita melihat para sahabat juga ada Sayyidina Utsman yang begitu kaya, ahli perdagangan juga, kan banyak juga. Jadi semua terbuka sebenarnya untuk dakwah. Baik, ini terkait dengan dakwah nih, Gus. Kan sangat viral ya dai-dai muda di TikTok. Kemudian ada juga pembahasan terkait dengan dai ustadz, muncullah ustadz viral di TikTok. Dan kebanyakan ya mungkin takutnya adalah ketika santri melihat ataupun kebanyakan orang terlalu banyak mengkonsumsi dakwah-dakwah yang viral di TikTok ini, kadang tidak berlandaskan, kalau istilahnya kita tuh tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana ini Gus menghadapi, maksudnya melihat fenomena yang terjadi saat ini gitu. Oke. Jadi saya akan memulai bicara tentang berbicara tentang yaumul qiyamah dulu lah. Kita dengan iman itu kan kita salah satunya percaya dengan yaumul qiyamah. Di dalam yaumul qiyamah sendiri itu kan dijelaskan juga kan tanda-tandanya yaumul qiyamah itu apa? Salah satunya adalah keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal ketika saya masih sekolah dulu itu diterangkan. Dajjal itu bisa di mana-mana dengan waktu yang singkat. Bisa 1 menit di Amerika misal, bisa langsung muncul tiba-tiba di Indonesia, bisa tiba-tiba muncul di Jazirah Arab. Dengan waktu sekian detik, kalau dulu asumsi saya ketika saya belajar waktu itu, oh berarti karena waktu itu masih banyak orang yang memiliki ilmu kekebalan. Ngilang. Ilmu menghilang. Tiba-tiba muncul di sana, tiba-tiba muncul di sini. Oh berarti Dajjal itu sakti ya? Tapi kalau kita melihat saat ini di era digital, di industri 4.0 coba kita bisa mengetahui Amerika itu lebih cepat daripada orang Amerika sendiri. Saat ini juga kita ada di studio Santrilogi. Kira-kira masyarakat sekitar Santrilogi ini mengetahui nggak lebih cepat mana yang orang yang mendengarkan radio Santriloginya? Toh yang mendengarkan tidak di sini, toh. Nah itu artinya kita harus mengikuti itu, dakwah itu harus mengikuti eranya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tetapi kalau kita dari santri sendiri nggak mau masuk ke era digital, siapa yang mau ngisi? Tadi ditanyakan khawatirannya kalau tidak ada unsur dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita bicara tentang siapa yang menguasai Al-Quran dan hadis, tentu adalah orang-orang yang ada di pondok pesantren yang mendalami ilmu itu. Nah, akan tetapi sekarang kan orang melihat saja, tidak usah jauh-jauh, kita melihat televisi. Sekarang televisi itu kan sudah mulai menurun. Banyak kan orang melihat dari YouTube. Ya kan, TikTok. YouTube sejarah sekarang ada premium yang tidak perlu ada iklan dan sebagainya kan, bisa memilih waktunya sendiri. Nah, dakwah juga seperti itu. Mereka akan bisa lebih leluasa kalau kita mau masuk ke situ. Sehingga saya pengen nanti para santri, ayo kita masuk ke sini, diisi aja. Sehingga keilmuan itu yang masih memiliki kesanatan yang sampai ke Rasulullah itu yang mengisi di TikTok dan lain sebagainya. Ngomong soal dakwah yang di era digital itu ya Gus, kita melihat bahwa perkembangan zaman itu kan menjadikan akhirnya banyak sekali orang beralih ke TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Tapi kira-kira ada kekhawatiran tidak sih Gus kalau misalnya ternyata masyarakat itu lebih suka beralih ke era digital, artinya lebih suka pembahasan di YouTube dan TikTok ketimbang duduk di majelis, gitu. Ya. Jadi gini, ilmu itu pada akhirnya nanti hilang nggak? Enggak. Hilang kan? Pada waktunya nanti akan hilang, artinya hilang itu akan berkurang. Jadi akan berkurang. Nah, dengan sedikitnya atau minimnya majelis dakwah atau majelis yang langsung ketemu langsung, itu juga akan mengurangi keberkahan. Tetapi kita kan tidak mau membiarkan saja dengan berkembangnya zaman
Ini kalau kita biarkan ini lebih cepat untuk menghilangkan ilmu loh. Betul. Banyak orang nggak mau belajar lagi. Iya, betul. Ya kan orang menyimak di YouTube. Daripada hanya mendengarkan YouTube yang tidak bermanfaat, mending kita isi dengan manfaat. Akhirnya masih ada kemanfaatan itu. Artinya kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Tentu kita ingin mempertahankan bumi ini. Mempertahankan bumi ini bukan mempertahankan buminya masih bagus, tidak hanya sebatas itu. Tetapi bagaimana matahari itu bisa terbit dari timur, tenggelam ke barat, ya kan? Itu bagaimana supaya mereka matahari kan, kalau kita bicara tentang nggak mau munculnya matahari kan karena melihat banyaknya dosa. Nah di lini-lini itu mari kita isi. Begitu juga di YouTube, di media itu kan harus, kalau kita masih mengisi dengan keilmuan yang bersanad kepada Rasulullah, tentu itu akan masih terjaga, sehingga ya kita tetap harus mengikuti zaman berdakwah itu. Ya, baik. Mungkin terkait dengan refleksi Hari Santri ya, Hari Santri Nasional. Ya. Menurut pandangan Gus nih, santri yang ideal tuh yang bagaimana sih Gus? Santri yang ideal itu apa yang dicari di pondok pesantren? Tentu ilmu manfaat. Baik. Kalau ilmu manfaat itu apa? Ilmu yang disampaikan, ilmu yang diamalkan. Nah, menjadi santri yang ideal itu adalah memiliki ilmu yang disampaikan. Sehingga memang semua kalau kita mau bicara tentang santri, ya kita harus mengamalkan. Mengamalkan itu tidak semuanya mengajar. Kita melihat sejarah Nabi saja, sahabatnya Nabi itu ada 124.000. Ya kan? Tapi yang menjadi ahli ilmu berapa? 300-an. Hanya 300. Artinya tidak semuanya merefleksikan di pengajaran atau di keilmuan secara langsung. Tetapi bisa kita mengajarkan lewat amal yang lain. Misal berdagang tadi saya sampaikan. Muncul ketika kita mau berdagang, ada manfaatnya, kita memberi pelajaran tentang sedekah, kita memberi pelajaran tentang zakat, dan lain sebagainya. Kita jadi politikus juga memberikan contoh politik yang bagus, bagaimana yang amanah, yang bisa dipercaya, bisa mengayomi kepada masyarakat. Toh sahabat 4 itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga jadi pemimpin negara kan, menerus Nabi. Artinya tidak meninggalkan itu dengan sisi-sisi yang lain. Baik, Gus, kita ke politik. Gus sebagai wagub, kemudian background-nya adalah santri. Kira-kira sejauh ini kebijakan Gus sebagai wagub itu yang sesuai dengan background Gus sebagai santri itu apa? Ya, kalau kita bicara tentang Jawa Tengah, jadi Jawa Tengah yang sebelum saya itu diawali sebenarnya Mas Ganjar itu sudah bagus. Jadi ASN itu dipotong secara otomatis 2,5%, tetapi tidak seluruhnya. Maka kita perdalam lagi. Alhamdulillah saat ini Mas Ganjar sejak tahun 2019 seluruh ASN dipotong 2,5%, bukan hanya gajinya tetapi sekaligus tunjangannya. Itu artinya bagian dari dakwah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini juga memperhatikan para pengajar agama. Di Jawa Tengah saat ini sudah kita ada 210.000 guru agama yang kita beri tunjangan atau insentif setiap bulannya. Artinya kita memperhatikan sisi pendidikan keagamaannya. Di lain itu, kita juga saat ini memberikan ruang-ruang untuk melakukan dakwah lewat pelatihan-pelatihan ekonomi. Salah satunya ada Tosaga, ada toko Santri Gayeng di sini. Kalau ada Santrilogi, kalau di Jawa Tengah ada Santri Gayeng Nusantara yang saya dirikan. Saya mendirikan Santri Gayeng Nusantara yang berkolaborasi bekerja sama dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten kota. Dan insya Allah di bulan depan, di bulan November kami akan melakukan pelatihan penyembelihan halal. Yang nanti mereka kita latih ada 35 orang sesuai dengan kabupaten kita, ada 35 kabupaten, kita ambil satu-satu, mereka kita latih penyembelihan, nanti kita kasih sertifikat halal, penyembelih halal. Dan mereka kita minta tidak berhenti ilmunya, tetapi kita minta juga untuk bekerja sama dengan kabupaten kota, sehingga memberikan pelatihan yang lebih banyak lagi. Dan itu kan ruang untuk memberikan, saat ini kan yang menjadi idola adalah daerah wisata, desa wisata, kota wisata, pariwisata ya. Pariwisata kan. Nah, pariwisata kan juga juga ada identik dengan pariwisata halal. Jawa Tengah di 2019 kita sudah mendapatkan penghargaan 2 kali dan menjadi provinsi wisata halal. Jadi kita ingin
membuktikan ini loh wisata halal kami di sektor kuliner. Baik. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir benar-benar terjamin kehalalannya. Itu bisa bagian dari dakwah, dan tentu karena saya ini pesantri ya identik dengan ngaji kitabnya tetap. Jadi walaupun saya masih tetap di Wakil Gubernur, alhamdulillah di rumah saya ada beberapa santri yang tetap ngaji ya, kitab. Berarti kegiatan-kegiatan santri itu tetap jalan ya, Gus? Ya, kita kembangkan. Di rumah dinas saya ada santri yang ngaji kitab juga. Ya. Juga santri setiap hari Sabtu masih mengajar di pondok pesantren. Luar biasa. Iya, mungkin sedikit menjelaskan tentang sebagai seorang politik, kemudian Gus juga sebagai santri. Nah, kira-kira sebelum naik ke politik ada tidak pesan atau nasihat-nasihat yang disampaikan almarhum Kiai Haji Maimun Zubair? Jadi beliau itu benar-benar di dalam pemerintahan, khususnya di pemerintahan Indonesia ya. Di Indonesia itu beliau mengharapkan ada pemerintah itu bersinambung. Kalau biasanya orang bicara, presidennya ganti, aturannya ganti, menterinya ganti, aturan menterinya ganti kan gitu. Nah, kalau di dalam Islam itu kan ada istilah bahwa kalau peraturan itu sudah baik ya dilanjutkan, kalau tidak baik diperbaiki, ya kan? Nah, Mbah Mun itu pesan dengan saya, beri contoh bahwa kalau kamu menjadi pimpinan, menjadi wakil gubernur, jangan hanya membuang program yang lama. Kalau memang program yang lama itu baik, ya harus dipertahankan. Artinya tidak mengganti. Jadi pengen Mbah Mun itu yang di Jawa Tengah muncul religius nasional atau nasionalis religius. Artinya hubbul watan itu minal iman. Mencintai negara itu biasanya identik dengan nasionalisme. Dan hubbul iman itu kan mencintai agama bagian dari iman, artinya ada sisi keagamaan. Nah di situ pengen dimunculkan sama Mbah Mun lewat dari Jawa Tengah, dan saat ini menjadi tren. Kalau mau politik, kalau dari abangan atau dari nasionalis harus berpasangan dengan religius. Dan saat ini juga presiden kita sama kan, Pak Jokowi mewakili dari nasionalis, Kiai Ma'ruf mewakili dari religius. Akhirnya pasangan itu muncul. Dan itu setelah dari Jawa Tengah, dan itu kita implementasikan. Gitu ya. Baik Gus, ini terakhir ya sebelum statement penutup. Saya pernah dengar sebuah ucapan dari almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau mengatakan bahwa santri Mbah Maimun itu tidak boleh menggunakan peci putih sebelum akhirnya berhaji. Karena ini sesuai sama tradisi orang Ternate. Oh gitu ya? Iya, orang Ternate nggak bisa pakai peci putih kalau belum haji. Kira-kira ada filosofi nggak, Gus? Jadi gini ya, filosofinya itu kita tidak, kenapa Mbah Mun itu melarang untuk berpeci putih, itu menandakan bahwa kamu itu harus ada status. Jadi haji itu bagian dari rukun Islam. Ketika kita sudah melakukan harus beralih statusnya. Kalau sudah pakai peci hitam menjadi peci putih, ya harus kamu itu mulai tawadhu, mulai melihat ke sisi agama, ke sisi akhirat. Kira-kira seperti itu. Dan beliau sangat menjunjung tinggi mempertahankan pakai peci hitam itu, ya karena ingin menunjukkan bahwa kita itu belum pernah ke Baitullah. Berarti kuncinya adalah tawadhu, Gus. Tawadhu ya. Betul sekali. Ya, mungkin perbincangan kita sangat panjang, tetapi mungkin dibatasi oleh waktu juga. Ya, karena setelah ini Gus harus bertolak ke Sofivi untuk mengikuti penutupan STQ Nasional. Nah, mungkin closing statement terakhir, Gus, buat sahabat Santrilogi yang ada di rumah dan juga seluruh penikmat podcast Santrilogi. Silakan. Yang pertama saya ucapkan selamat Hari Santri tahun 2021, yang mana Hari Santri saat ini mengangkat tema Santri Siaga Jiwa dan Raga. Artinya santri itu sudah dibumikan memiliki jiwa yang kuat, raga yang kuat. Artinya jiwa yang kuat itu kita diminta untuk mempertahankan akhlak kita, raga kita mempertahankan bahwa kita itu bisa bersinergi, kita itu bisa membuktikan bahwa santri itu mandiri. Kalau kita hubungkan dengan negara, ya santri itu harus membentengi negara kita dengan jiwa kita, memberikan opsi-opsi kepada masyarakat. Saat ini pandemi COVID-19 harus memberikan
payung hukum atau memberikan keteduhan kepada masyarakat yang saat ini masih banyak mempertanyakan COVID-19 ini ada nggak sih sebenarnya? Iya. Nah, kita memberikan contoh. Dengan raga kita juga dohirnya kita harus juga memperlihatkan bahwa kita harus memakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya itu. Itulah jiwa raga kita untuk negara Republik Indonesia. Santri memerdekakan negara, membantu juga harus mempertahankan kemerdekaan ini. Baik. Betul. Bagus sekali, terima kasih. Ya. Gus Yang Yasin. terakhir, kalau di sini ada santrilogi, nanti saya bawa ke Jawa Tengah santriloginya. Tapi saya minta juga di Ternate ada santri gayeng Nusantaranya. Boleh. Boleh tukaran, kita tukeran ya Gus ya. Ya, berkolaborasi. Siap. Betul. Betul sekali. Ya mungkin cukup sekian ya Terima yang kasih, bisa Mbak kita Rini. perbincangkan saat ini. Mungkin Terima di kasih, lain Gus. kesempatan Iya. bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak, apalagi terkait dengan santri, pesantren, dan juga dakwah-dakwah yang milenial saat ini. Terima kasih. Terima kasih Gus atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Riri dan juga rekan saya pamit undur diri. Sama-sama. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.